Sang penjaga arsip digital di sebuah kota yang sibuk, di mana gedung-gedung pencakar langit menjulang menembus awan dan cahaya neon menari di malam hari, hiduplah seorang pria bernama Elias. Elias bukan seorang petualang, bukan pula seorang pengusaha kaya. Ia adalah seorang pustakawan, namun bukan pustakawan biasa. Elias menjaga sebuah perpustakaan yang tidak memiliki rak-rak buku berdebu atau bau kertas tua. Perpustakaan Elias adalah sebuah website, sebuah kumpulan halaman web yang saling terhubung, sebuah alam semesta digital yang ia kelola dengan ketekunan seorang biksu. Website Elias, yang ia beri nama Arsip Senja, adalah proyek seumur hidupnya. Dimulai sebagai hobi sederhana untuk mengarsipkan artikel-artikel sejarah lokal yang mulai terlupakan, Arsip Senja perlahan tumbuh menjadi raksasa. Ia berisi cerita-cerita tentang bangunan-bangunan tua yang kini telah berganti rupa, potret-potret wajah-wajah yang tak lagi dikenali, dan petikan-petikan surat yang menceritakan kisah cinta dan kehilangan di era lampau. Setiap halaman web yang ia buat adalah potret mini dari masa lalu, dengan teks, gambar, dan kadang-kadang rekaman suara yang ia selamatkan dari kaset-kaset usang. Alamat unik Arsip Senja, arsipsenja.net, bagaikan sebuah gerbang tersembunyi di tengah lautan informasi internet yang luas. Pengguna yang beruntung, biasanya para sejarawan amatir, peneliti yang penasaran, atau sekadar individu yang merindukan sentuhan nostalgia, akan tersandung padanya. Mereka akan disambut oleh halaman depan yang sederhana, dihiasi sebuah gambar arsip tua yang dipilih Elias dengan cermat setiap minggunya. Elias adalah seorang pria yang tenang, dengan mata yang memantulkan kebijaksanaan dan jari-jari yang lincah menari di atas keyboard. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di apartemen kecilnya yang penuh dengan monitor, server yang berdengung lembut, dan tumpukan kertas tua yang masih menunggu untuk diubah menjadi data digital. Ia jarang keluar. Dunia baginya adalah dunia digital yang ia ciptakan, sebuah ruang di mana waktu terasa lebih lebur dan kenangan dapat diabadikan selamanya. Setiap klik adalah lompatan waktu. Elias sering bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengaitkan satu halaman web ke halaman lain, menciptakan aliran narasi yang tak terputus. Ia memegang teguh prinsip bahwa informasi, sekecil apapun, memiliki nilai. Sebuah foto buram dari festival kota di tahun 1950-an, sebuah iklan koran yang mencantumkan harga roti yang kini tak terbayangkan, atau bahkan komentar singkat dari seorang warga tentang perbaikan jalan yang terjadi puluhan tahun lalu, semuanya adalah fragmen penting dari mozaik kehidupan. Website Arsip Senja adalah jenis yang statis dalam arti bahwa konten intinya tidak berubah secara drastis setiap hari. Elias tidak memposting berita terkini atau tren terbaru. Namun, ia memiliki pendekatan yang unik terhadap dinamis. Ia terus-menerus menambahkan materi baru, memperkaya koleksinya dengan temuan-temuan terbarunya. Ia juga aktif menanggapi email dari pengunjung, memberikan konteks tambahan pada arsip, atau bahkan membantu mereka menemukan informasi spesifik yang mereka cari. Tujuannya bukan hanya mengarsipkan, tetapi juga menghubungkan masa lalu dengan masa kini melalui interaksi personal. Suatu hari, sebuah email yang berbeda mendarat di kotak masuk Elias. Email itu datang dari seseorang bernama Clara, seorang seniman muda yang sedang mencari inspirasi untuk proyek lukisannya. Clara mendengar tentang Arsip Senja dari seorang profesor seni yang pernah menggunakannya untuk riset.
Kepada Pak Elias, bunyi email itu, "Nama saya Clara. Saya seorang pelukis yang sedang mengerjakan sebuah seri yang terinspirasi oleh pemandangan perkotaan yang hilang. Saya menemukan referensi ke website Anda, dan saya sangat terkesan dengan kedalaman arsip Anda tentang sejarah visual kota ini. Saya sedang mencari foto atau deskripsi yang mungkin bisa memberikan saya gambaran tentang apa yang terlihat di area pusat kota sekitar tahun 1920-an, sebelum banyak pembangunan besar terjadi." Jejak digital Clara terasa berbeda. Elias biasanya berinteraksi dengan para pencari fakta, bukan para pencari emosi. Namun, pesona permintaan Clara menarik perhatiannya. Ia membayangkan seniman muda itu berdiri di depan kanvas kosong, dengan mata yang mencari warna dan bentuk dari masa lalu. Elias menghabiskan beberapa hari berikutnya menjelajahi arsipnya sendiri. Ia mengarungi kategori arsitektur pramodern, menelusuri peta-peta lama, dan membandingkan foto-foto yang diambil dari sudut pandang yang hampir sama di dekade yang berbeda. Ia bahkan menemukan rekaman suara percakapan di pasar kota yang direkam oleh seorang pecinta audio amatir di tahun 1930-an. Ia mengirimkan kembali serangkaian tautan kepada Clara, diiringi dengan beberapa catatan yang ia ketulis dengan detail yang teliti. Anda mungkin tertarik pada foto alun-alun kota sebelum pembangunan gedung ban. Ada detail trotoar yang unik di sana. Dan rekaman suara ini, meskipun kualitasnya kasar, memberikan perasaan tentang kebisingan dan kehidupan di jalanan utama. Balasan Clara datang dengan cepat, dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih. "Pak Elias, ini luar biasa. Foto-foto itu persis seperti yang saya bayangkan. Dan rekaman suara itu, saya bisa merasakan energi yang Anda bicarakan. Ini benar-benar membuka imajinasi saya." Sejak saat itu, Clara menjadi pengunjung tetap arsip senja. Ia tidak hanya mengambil gambar, tetapi juga mulai mengirimkan Elias hasil karyanya. Lukisan pertama yang ia kirimkan adalah pemandangan jalanan kota yang ramai di tahun 1920-an, penuh dengan kendaraan jadul dan siluet bangunan yang kini telah tiada. Elias terpaku menatap layar komputernya. Clara telah menangkap esensi dari apa yang ia simpan, bukan hanya data, tetapi jiwa dari masa lalu. Ini hidup.